warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan alkali tanah. Yang beranggotakan saya Muhammad Mesa Putra, absen 21. Selanjutnya Saya Raga Dewi Caksono, absen 27. Saya Bagus Indra Febriansyah, presensi 10. Saya Tarisa Adila Ismayani, presensi 34. untuk selengkapnya bisa dilihat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Indra Febriansyah, presensi 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan dan keberadaan alkali tanah di alam. Yang pertama yaitu berilium. Berilium ini tidak terlalu familiar sebagian karena kelimpahannya yang sedikit dan sebagiannya itu sulit untuk diekstrak. Berilium ini ditemukan dengan jumlah yang kecil sebagai mineral silikat beril dan penasit. Yang kedua yaitu magnesium. Magnesium merupakan unsur ke-6 paling limpah di bumi dengan 2,76%. Garam magnesium terdapat sekitar 0,13% di laut. Unsur ini dapat ditemukan dalam mineral dolomit, magnesit, epsomit, dan kieserit. Magnesium juga terdapat secara luas dalam mineral silikat termasuk olivin, talc, krisotil, dan nika. Yang selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium merupakan unsur ke-6 paling limpah di bumi dengan 4,66% dan terdapat di seluruh bumi dalam mineral-mineral yang umum. Contohnya yaitu batuan kapur, gipsum, dan anhidrat. Yang selanjutnya yaitu strontium dan barium. Strontium dan barium ini sangat kurang kelimpahannya, tapi dikenal karena terdapat biji kaya yang mudah untuk diekstrak. Strontium ditambang sebagai celestin dan strontianit, sedangkan barium ditambang sebagai barit. Yang terakhir yaitu radium. Radium sangat jarang sekali serta memiliki sifat radioaktif. Terima kasih. Saya Tarisa Adila Ismayani dari kelas 1248, presensi 34 akan menjelaskan tentang sifat kimia alkali tanah. Logam alkali tanah merupakan logam yang berada pada golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, atau yang biasa dihafal dengan bebek mangan cacing seret banget rasanya. Nah, kemudian ternyata semua logam alkali tanah ini memiliki elektron valensi sebanyak 2. Nah, kira-kira apa ya akibat dari elektron valensi ini? Yang pertama, 2 elektron valensi yang dimiliki oleh logam alkali tanah ini menyebabkan susunan elektronnya tidak stabil sehingga mudah melepas elektron, membentuk ion positif 2. Nah, mudahnya melepas elektron ini menyebabkan energi ionisasinya menjadi rendah, sehingga reaktif dan mustahil menemukan logam alkali tanah dalam keadaan bebas di alam. Tetapi, meskipun kereaktifannya lebih rendah daripada logam alkali, dan semakin ke bawah energi ionisasinya akan semakin kecil dalam satu golongan, sehingga akan semakin reaktif. Alkali tanah mampu bereaksi spontan dengan udara bebas. Jika kita mendapatkan logam alkali tanah di ruang terbuka, maka alkali tanah ini akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksida alkali tanah, sehingga akan mengubah permukaan dari logam alkali tanah yang semula mengkilap menjadi abu-abu kusam karena di permukaannya terbentuk oksida. Selanjutnya, kereaktifan logam alkali tanah terhadap air. Ternyata, logam-logam alkali tanah memiliki kereaktifan yang berbeda terhadap air. Berilium tidak bereaksi sama sekali dengan air. Hal ini terjadi karena energi ionisasi dari berilium relatif tinggi. Jika bertemu dengan air, maka tidak akan dapat bereaksi. Ditambah lagi, energi pembentukan dari berilium hidroksida jauh lebih tinggi daripada energi ionisasi berilium, sehingga tidak akan terjadi reaksi meskipun dalam air mendidih. Untuk magnesium dapat bereaksi dengan air, suhu, dan uap air panas. Nah, suhu tinggi diperlukan sebagai energi tambahan agar mampu melampaui energi ionisasi magnesium. Jika proses ionisasi terjadi, maka reaksi pun akan berjalan. Sedangkan kalsium, strontium, dan barium dapat bereaksi dengan air dingin maupun air panas.
Meskipun memiliki perbedaan kereaktifan dengan air, namun semua logam alkali tanah memiliki kereaktifan yang tinggi terhadap asam. Semua logam alkali tanah ini bereaksi dengan asam membentuk garam. Nama saya Raga Dewi Caksono, presensi 27. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang sifat kimia alkali tanah oleh Tarisa, di sini saya akan membahas tentang sifat fisika alkali tanah. Alkali tanah merupakan unsur pada golongan 2A. Sifat fisikanya antara lain titik leleh lebih tinggi daripada logam alkali. Yang kedua, berwarna putih keras daripada logam alkali. Yang ketiga, logam alkali tanah relatif lunak dan dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik kecuali berilium. Perkenalkan, saya Ahmad Adi Iskandar, kelas MIPA 8, presensi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan logam alkali tanah. Pembuatan logam alkali tanah diperoleh dengan jalan elektrolisis leburan atau cairan garam kloridanya, seperti pada proses pembuatan logam alkali. Contoh, logam magnesium dapat diperoleh dari elektrolisis cairan MgCl2 dengan elektrode Fe di katode dan C di anode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maesa Putra, presensi 21 dari kelas 1248. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manfaat dalam kehidupan sehari-hari logam alkali tanah. Perlu kita ketahui, logam alkali tanah itu memiliki beberapa unsur, atau tepatnya 6 unsur. Yang pertama ada berilium, yang kedua magnesium, yang ketiga kalsium, yang keempat barium, yang kelima strontium, yang keenam yaitu radium. Untuk berilium sendiri manfaatnya yaitu untuk pengendali reaksi nuklir dan juga bisa dalam pembentukan pesawat dan misil. Untuk unsur yang kedua yaitu magnesium, biasanya digunakan untuk industri baja ringan dan bahan kembang api. Yang ketiga yaitu kalsium, biasanya untuk bahan dasar utama semen dan juga untuk bahan dasar utama kapur tulis, dan juga bisa digunakan dalam pertumbuhan tulang dan gizi. Jadi kalsium itu juga berada pada tubuh kita, tepatnya untuk pembentukan tulang dan gizi. Yang keempat yaitu strontium, biasanya digunakan untuk pembuatan gelas kaca dan tabung TV yang TV berwarna pada saat ini. Yang kelima yaitu barium, digunakan untuk pembentukan racun tikus dan proses ronsen, biasanya juga menggunakan barium. Dan yang terakhir itu ada unsur radium, digunakan untuk mengobati kanker prostat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.